Dulu ada yang berkata kepadaku bahwa kelak kamu akan menemukan banyak sekali orang. Dan ternyata saat ini aku tersadar bahwa itu bukan hanya sebuah kata, tapi itu sebuah fakta. Dan untuk saat ini aku pun merasakannya begitu. Aku bertemu dengan banyak orang di berbagai tempat dengan mereka yang memiliki macam-macam suku, bahasa, budaya, serta kepercayaan yang berbeda. Kita tahu bahwa setiap orang memiliki hak dan kewajibannya masing-masing. Seperti halnya ketika kita memiliki hak untuk memilih pasangan hidup. Yang kita ketahui, ya, untuk memilih pasangan itu sulit. Apalagi kita umat Katolik dituntut untuk harus mendapatkan pasangan yang seiman. Padahal mencari yang seiman itu sangat sulit. Makanya tidak banyak dari kita itu mendapatkan pasangan yang beda keyakinan. Nah, kita juga tahu bahwa ketika akan melaksanakan perkawinan secara Katolik, itu tidak semudah apa yang kita pikirkan. Ada berbagai macam tahapan yang harus dilakukan oleh pasangannya terlebih dahulu agar pernikahan tersebut dapat dilakukan secara sah, tanpa adanya halangan apapun. Seperti halnya yang tertulis dalam Kanon 1055, perjanjian perkawinan, dengannya seorang laki-laki dan seorang perempuan membentuk antara persekutuan seluruh hidup, yang menurut ciri kodratnya terarah pada kesejahteraan suami istri atau bonum conjugum, serta kelahiran dan pendidikan anak antara orang-orang yang dibaptis oleh Kristus diangkat ke martabat sakramen. Perkawinan Katolik itu adalah perkawinan yang mengikuti tata cara gereja Katolik sebagaimana yang telah ditetapkan dalam kitab hukum kanonik. Di hadapan Allah, imam, keluarga, para saksi, dan saudara sekalian yang ada di sini, saya, Desiderius Aditya Harnanto Bayu Aji, dengan tulus hati memilih dan menerima engkau, Destia Mayani, mulai saat ini menjadi istri saya. Saya berjanji untuk selalu setia kepadamu dalam untung dan malang, dalam suka dan duka, dalam waktu sakit dan sehat. Dengan segala kelebihan dan kekuranganmu, saya mau untuk setia kepadamu di sepanjang hidup saya. Di hadapan Allah, imam, keluarga, para saksi dan saudara sekalian yang hadir di sini, saya Agnes Dia Mayani dengan tulus hati memilih dan menerima engkau, Desiderius Aditya Harnanto Bayu Aji, mulai saat ini menjadi suami saya. Saya berjanji untuk setia kepadamu dalam untung dan malang, dalam suka dan duka, di waktu sehat maupun sakit, dengan segala kekurangan dan kelebihanmu. Saya akan selalu mencintai dan melayani sepanjang hidup. Kita tahu bahwa perkawinan Katolik itu diatur dalam hukum ilahi, hukum kanonik, dan hukum sipil. Dan perkawinan Katolik ini bukan perkawinan yang semata-mata menjadi perkawinan yang biasa. Dalam Kanon 1058 tertulis bahwa semua orang dapat melangsungkan perkawinan sejauh tidak dilarang hukum. Perkawinan Katolik sah apabila mempelai tidak memiliki halangan-halangan yang menggagalkan, sebagaimana yang tertulis dalam Kanon 1066. Sebelum perkawinan dirayakan, haruslah pasti bahwa tak satu hal pun menghalangi perayaannya yang sah dan licit. Kita tahu bahwa salah satu syarat sahnya perkawinan Katolik adalah bahwa kita harus memiliki pasangan terlebih dahulu, dan yang pasti seiman. Apabila mempelai pria dan wanita hendak melangsungkan pernikahan di bawah usia yang telah ditetapkan, maka kedua mempelai tersebut akan melalui sidang terlebih dahulu. Kanon 1061 menyebutkan bahwa
Perkawinan sah antara orang-orang yang dibaptis disebut hanya ratum. Bila tidak konsumatum, ratum dan konsumatum bila suami istri telah melakukan persetubuhan antara mereka secara manusiawi yang pada sendirinya terbuka untuk kelahiran anak. Untuk itulah perkawinan menurut kodratnya terarahkan dan dengan suami istri menjadi satu daging. Perkawinan sah yang perlu diketahui lagi adalah perkawinan rahasia. Hal ini tertulis dalam Kanon 1130. Atas alasan yang berat dan mendesak, ordinaris wilayah dapat mengizinkan agar perkawinan dirayakan secara rahasia. Dan dalam Kanon 1133, perkawinan rahasia yang sudah dirayakan hendaknya dicatat dalam buku rahasia khusus atau buku catatan khusus yang harus disimpan dalam arsip rahasia. Dari perkawinan yang sah timbul ikatan antar pasangan yang kodratnya tetap dan eksklusif. Selain itu, dalam perkawinan Kristiani, pasangan dengan sakramen khusus ini diperkuat dengan dibuktikan untuk tugas-tugas dan martabat statusnya. Seseorang yang hendak melangsungkan pernikahan campur akan melewati proses yang panjang. Pernikahan campur adalah pernikahan yang dilakukan antara Katolik dengan non-baptis seperti Islam, Buddha, Konghucu, dan Hindu. Pernikahan ini termasuk pernikahan yang sah, namun tidak layak. Pernikahan non-baptis ini harus mendapat dispensasi, dan jika tidak mendapatkan dispensasi, maka mempelai tersebut tidak dapat melangsungkan sebuah pernikahan. Seperti hal yang tertulis dalam kitab Kanon 1059, perkawinan orang-orang Katolik meskipun hanya satu pihak yang Katolik, diatur tidak hanya oleh hukum ilahi, melainkan juga oleh hukum kanonik, dan tetap berlaku kewenangan kuasa sipil mengenai akibat-akibat yang sifatnya semata-mata dari perkawinan itu.